Halo sahabat-sahabat trader, selamat malam. Eh, Setelah sekian lama saya tidak belum membuat video untuk analisa. Pada kesempatan ini saya buat satu pandangan saya tentang pergerakan dari eh, beberapa mata uang. Namun pertama-tama kita lihat terlebih dahulu dari indeks US dollar. Seperti teman-teman bisa lihat dari kemarin laporan non-farm payroll yang cukup bagus. Kita lihat US dollar khususnya indeks mengalami penguatan meskipun tipis. Oke, namun indeks ini telah mencapai puncak dua dekade pada harga 103 ya. Dan sekretariat itu sudah mencapai angka 103. Sudah saya buka time frame yang besar. Ada time frame di weekly, teman-teman bisa lihat. Ini adalah harga puncak pada tahun 2020 berada pada 103,93. Namun apabila kita melihat dari time frame yang lebih besar, teman-teman bisa melihat bahwa harga 103 ini sudah hampir sama dengan harga tertinggi tahun 2003 ya, 2003 bulan Januari. Oke. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan USD Index pada bulan lalu, candle-nya sangat kuat sekali ya, candle bulanannya sangat kuat sekali. Namun penutupan harga bulan April secara khusus berada di bawah resisten 103,93. Dan untuk bulan Mei ini telah berlangsung selama sepekan dan USD Index telah menciptakan harga tertinggi di 104. Ini merupakan level angka bulat psikologis. Namun apabila kita melihat secara tren, memang USD Index mengalami penguatan yang signifikan, terutama dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2022. Kita melihat bahwa para gubernur Fed dari negara bagian, mereka melakukan intervensi verbal, ya. Mereka melakukan intervensi verbal yang mengatakan bahwa Fed harus menaikkan suku bunga lebih cepat dari perkiraan di tengah tingkat inflasi yang mencapai angka yang sangat signifikan di atas target bank sentral itu sendiri antara 2,5 hingga 3%. Dan laporan dari November kemarin ternyata tidak mampu mendorong USD Index untuk bergerak lebih tinggi lagi ya. Karena kalau kita lihat dari laporan itu sangat bagus sekali. Data yang keluar adalah 428.000, lebih kuat dari ekspektasi 380.000. Dan khususnya untuk tingkat pengangguran untuk bulan April tidak mengalami perubahan, tetap di 3,6%, yang menunjukkan pasar tenaga kerja yang sedikit lebih lemah dari ekspektasi untuk penurunan menjadi 3,5%. Dan khususnya untuk USD Index untuk hari penutupan pekan lalu ya, kita melihat meskipun datanya sangat bagus, tetapi tidak membuat dia bergerak lebih tinggi. Setidaknya ini menginformasikan atau mengindikasikan satu hal bahwa para buyer, para pembeli yang memegang USD Index mulai berhati-hati karena Ketua Fed Jerome Powell mengatakan bahwa tidak ada pembicaraan mengenai kenaikan suku bunga
0,75%. Jadi untuk kenaikan suku bunga berikutnya, entah di bulan Juni nanti, itu hanya akan berkisar sekitar 0,25 bps atau di 50 bps ya. Jadi dengan harapan bahwa sampai penutupan akhir tahun, suku bunga Amerika Serikat berada di 2,8 sekian persen nantinya ya. Nah itu yang membuat pasar untuk merenungkan kembali karena uh, kenaikan suku bunga yang terlalu agresif itu bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mandek kembali ya. Kira-kira itu yang disampaikan pada pekan lalu. Nah, kalau kita perhatikan secara teknikal untuk USD Index ini sudah menunjukkan tanda-tanda momentum rally yang sudah mulai pudar. Memang kalau kita lihat secara time frame monthly, memang ada kemungkinan bahwa indeks akan bergerak lebih tinggi mencapai tingkat retracement 76,8%. Kira-kira di daerah sini, di mana kita mendapati banyak sekali rejection pada level harga di sini, itu menandakan tingkat equilibrium secara bulanan ya. Namun kita juga tahu bahwa harga tidak akan bergerak secara lurus ke atas. Tentunya ada beberapa tindakan harga untuk minimal ada taking profit lah ya dari buyer yang sudah melakukan pembelian dan memegang tren. Nah, yang perlu diperhatikan sekarang harga berada pada posisi puncak di kisaran harga multi tahunan di tahun 2 dekade, sehingga ini juga bisa membuat beberapa investor untuk menarik posisi mereka. Mungkin mereka melakukan taking profit yang akan membuat momentum rally ini untuk pudar kembali ke sisi bawah. Nah, secara teknikal memang trennya tren naik ya, untuk jangka panjang ini tren naik. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa upaya untuk likuidasi posisi sudah terjadi pada minggu ini, meskipun belum signifikan, hanya menciptakan ripple riak gelombang yang kita lihat. Nah, saya kalau melihat posisi harga pada indeks saat ini, saya cenderung mengantisipasi untuk ke sisi bawah ya dibandingkan daripada ke sisi atas, karena momentum rally saya juga sudah melihat bahwa itu sudah terjadi kemunduran dan bahkan di sini sudah pernah memecahkan struktur naik di sini, meskipun pada periode intraday kita sudah melihat di sini sudah terjadi pemecahan struktur. Dan saya cenderung akan berhati-hati ketika terjadi kenaikan pada sisi atas untuk manipulasi harga yang mungkin saja terjadi dari pemain besar. Itu hal yang perlu diantisipasi ya. Tapi saya lebih cenderung untuk mencari posisi netral nantinya untuk mencari peluang jual nantinya kalau ada membentuk pola turun. Saya mungkin akan antisipasi di prospeknya di 4 jam ya. Tetapi penurunan itu membutuhkan breakout pada sisi 10235 ya teman-teman. Itu yang perlu saya antisipasi. Penurunan USD Index. Tapi saya tidak tahu berapa lama konsolidasi pada area di sini akan berlangsung. Yang bisa makan seminggu lagi atau 2 minggu lagi, saya belum bisa menentukan. Tapi saya akan cenderung mencari pola jual ya pada USD Index. Dengan demikian mungkin saya akan kalau saya tidak trading di USD Index, mungkin nanti saya akan cari korelasinya seperti di Euro USD untuk melakukan posisi buy, karena saya lihat ini juga berada pada tingkat resisten multi tahunan 20 tahun, kemudian ini juga merupakan area supply ya, area supply pada intraday yang bisa kita lihat hari ini.
Kalau terjadi penembusan pada sisi atas 104, memang ada kemungkinan untuk bergerak lebih tinggi ya, bergerak lebih tinggi, dan kita juga bisa menggunakan mungkin untuk menentukan proyeksi menggunakan Fibonacci ekspansi. Kalau dia terjadi breakout ke sisi atas, eh, kita lebih pakai ini aja dulu ya, menentukan level mana ya, level mana dia akan naik secara intraday dalam time besar. Mungkin nanti jatuhnya ada di sekitar 105 barangkali ya. 105 di sini. Kurang lebih ya, 105. Kurang lebih di 105. Kurang lebih di 105 untuk antisipasi aja ya. Kalau terjadi breakout ke sisi atas. Kalau dia breakout ke sisi atas dan penutupan candle harian ya mungkin ditutup dengan sempurna nantinya, harga bisa larinya ke 105 ya. Nah, sekarang kalau 105 berada pada posisi di mana? Kita lihat di 105 pada time frame besar ini sudah melampaui harga tertinggi 20 tahun nantinya jadinya, kalau kita lihat ya. Ya dekat di daerah sini ya. Tapi memang saya mengharapkan ada semacam rejection pada area 104 ini untuk mengambil posisi ke sisi bawah. Ya, tetapi secara tren jangka panjang ini memang lebih cenderung ke sisi atas ya. Mudah-mudahan nanti ada pembentukan pola ABC-nya yang terbentuk pada area di sini untuk format pembelian ke sisi atas. Kalau terjadi ini memang terjadi koreksi ke sisi bawah untuk mengambil pola ABC, kira-kira mungkin jatuhnya di area sekitar 38,2%. Kira-kira ya, kira-kira di daerah sini ya. Mungkin saya akan memikirkan kembali untuk melakukan ambil posisi long pada area di sini 38%. Tapi kalau dari pola candle yang bisa kita lihat di sini sepertinya mulai klimaks ya, karena di sini ada dua candle mingguan di time frame mingguan, dan apabila tidak terjadi kenaikan ini harga bisa masuk kembali ke area dua candle di sini. Itu yang harus diperhatikan nanti. Oke, kalau karena kita tidak terlalu melihat pada time frame besar, saya akan menunggu apakah akan terjadi breakout secara struktural pada time frame kecil ini ya. Pada time frame kecil ini merupakan harga rendah harian ya, harga rendah harian. Kalau tidak terjadi breakout ke sisi atas dan justru balik ke breakout ke sisi bawah, maka ada kecenderungan pembentukan pola seperti ini. Kecenderungan pembentukan pola seperti ini ya pada hari Senin atau hari Selasa, hari Rabu. Yang penting dia tidak breakout ke sisi atas. Dan penembusan level 10235 itu menunjukkan topping bentuk jangka pendek, dan kemungkinan harga akan bergeser ke sisi bawah untuk tren minor ya, tren minor. Itu yang saya harapkan nantinya. Ya, tapi secara keseluruhan saya lebih akan cenderung nanti untuk tren jangka panjangnya lebih cenderung ke sisi atas ya. Dan jangka panjangnya lebih cenderung ke sisi atas. Apakah nanti dia akan sampai mengalami koreksi pada area 38,2%. Oke, itu yang saya lihat dari USD Index. Kemudian kalau kita pindah ke Euro, Euro ini memiliki pola struktur yang sama dengan USD Index, hanya kebalikannya ya. Dan kita melihat posisi harga sudah mencapai kemarin di bawah 1,05, mencatatkan harga rendah di 1,0470. Jadi dekat sekali dengan support dan daerah demand di sini. Apabila kita merujuk pada USD Index, teman-teman sekalian, di level 76 ini adalah angka psikologis di angka sempurna 1,1,0 ya, di angka sempurna di sini. Itu juga mungkin saja nanti ya secara jangka menengah akan ke area di sini. Berhubung harga posisi berada pada tingkat level demand,
mungkin saya akan mencari pola kembalikan untuk mengambil gelombang koreksinya nanti ya. Dan kalau kita lihat dari time frame daily, memang ada upaya naik pada hari Rabu, tetapi dibayar kembali pada hari Kamis, dan efek dari non-farm payroll tidak memberikan banyak pengaruh karena memang secara teknikal euro sudah berada pada level demand ya. Mungkin ada penurunan, rejection, hati-hati, mungkin sebagai manipulasi pada area di sini. Dan kalau ada pola 4 jam nantinya, 4 jam yang berhasil membreak out pada tingkat resisten support, resisten minor di harga 104 sekian ya, 104 sekian, ada pembentukan pola seperti ini, saya lebih cenderung ambil posisi ke atas untuk ambil tingkat koreksinya ya. Sampai di sini nantinya mungkin. Oke, sampai di situ. Tetapi apabila terjadi breakout pada sisi bawah yang memang trennya memang tren turun, saya akan antisipasi pada level dukungan di harga rendah 103245 untuk melihat kembali prospek kemungkinan pemantulan ke sisi atas. Tapi kalau dia breakout dan pada time frame daily di candlenya tertutup sempurna pada harga rendah, mungkin euro akan melanjutkan penurunan ke tingkat yang lebih bawah. Ya, bisa aja langsung dia melanjutkan ke angka 120 itu juga memungkinkan ya, tetapi pada level ini kita harus lebih hati-hati di angka 1.0325 di sini karena rejection dan pengambilan keuntungan dari posisi jual sangat-sangat mungkin terjadi pada area demand di sini ya sekalian. Oke, secara teknikal saya lebih cenderung menunggu dan melihat dulu dalam 1-2 hari untuk melihat arah yang lebih jelas ya teman-teman. Arah yang lebih jelas supaya penempatan posisi lebih baik. Tapi kalau terjadi kenaikan memang secara tren besar masih merupakan tren turun dan harga akan mungkin pada level di sini ya. Jangka menengahnya ya, untuk jangka menengah. Pada level di sini kira-kira di 1.12 ya, kira-kira untuk jangka menengah. Tapi secara tren mayor saya menunggu koreksi ke sisi atas untuk mengambil posisi ke bawah. Oke, jadi untuk short term, jangka pendek, saya akan melihat dalam 1-2 hari ini apakah terjadi penjebolan ke sisi atas atau malah breakdown ke sisi bawah. Kalau dia breakdown ke sisi bawah, kita akan perhatikan level rendahnya. Level rendah adalah harga rendah tahunan di sini 1032 dan mungkin sangat mungkin terjadi beberapa rejection pada area di sini. Jadi kita merupakan momentum yang kita tunggu-tunggu. Mungkin harga sudah mencapai level rendah tahunan, kita memiliki beberapa kesempatan untuk mendapatkan pengembalian pada area demand di sini. Oke, secara jangka panjang kita memang melihat ini masih turun ya. Dan kalau kita tarik Fibonacci dari titik terendah ini nanti jatuhnya itu di angka 76.8 atau di sekitar angka bulat sempurna 1.0 ya, 1.0 angka sempurna. Ini ya. Dan itu bisa saja terjadi dalam waktu dekat atau malah harga berbalik dulu ke sisi atas baru dia akan turun kembali. Oke, jadi ini merupakan level krusial yang harus kita perhatikan dalam tempo minggu ini ya, yang harus kita perhatikan. Oke, baik teman-teman, itu adalah pandangan dari saya di dalam video singkat ini dan jadikan bahan untuk pertimbangan berdasarkan analisa teman-teman sekalian. Oke, selamat malam dan sampai jumpa pada video berikutnya.